Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Khairul Sobari dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. 1. Galang Khairul Sobari, 2. Okfa Potabila, 3. Abdul Mukhlis, yang akan menyampaikan sedikit materi tentang tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Tauhid uluhiyah. Kata uluhiyah berasal dari kata alaha, ya'lahu, ilahan, uluhah, yang bermakna menyembah dengan disertai rasa cinta dan pengagungan, sehingga ta'aluh diartikan sebagai penyembahan yang disertai kecintaan dan pengagungan. Tauhid uluhiyah adalah keyakinan yang teguh bahwa hanya Allah yang berhak disembah disertai dengan pelaksanaan pengabdian atau penyembahan kepadanya saja dan tidak mengalihkannya kepada yang selainnya. Ungkapan yang paling detail tentang makna ini adalah ucapan syahadat, yaitu la ilaha illallah, yang maknanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Manusia bersujud kepada Allah. Allah tempat meminta, Allah tempat mengadu nasibnya. Manusia wajib mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Semua yang bersifat kebaikan kepada Allah tanpa perantara atau wasilah. Allah melarang kita menyembah selainnya seperti menyembah batu, menyembah matahari, dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah perbuatan syirik yang sangat besar dosanya dan sangat dibenci Allah. Bahkan Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik itu. Jadi, tauhid uluhiyah ialah kita percaya bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan tiada sekutu baginya. Untuk membedakan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah, secara singkatnya adalah tauhid rububiyah hanya dimiliki oleh orang-orang mukmin saja. Sedangkan tauhid rububiyah semua orang mempercayainya, sekalipun dia adalah orang kafir. Contoh tauhid uluhiyah antara lain: 1. Beribadah hanya kepada Allah. 2. Takut hanya kepada Allah. 3. Mencintai juga karena Allah. Pengertian Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pencipta dan pengatur segala hal yang ada di dunia maupun di akhirat. Makna Tauhid Rububiyah adalah mengesahkan Allah dari kejadian-kejadian yang hanya Allah bisa lakukan sebagai satu-satunya ilah yang berhak diibadahi, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah Rabb, Raja, Pencipta semua makhluk, dan hanya Allah yang mengatur dan yang bisa merubahnya. Kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan Allah seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mendatangkan segala manfaat, dan menolak segala mudarat. Zat yang mengawasi, mengatur, menguasa, memiliki hukum, dan selainnya dari segala sesuatu yang menunjukkan kekuasaan tunggal bagi Allah. Dari sini seorang mukmin harus meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang menandingi Allah dalam hal ini. Konsekuensi tauhid rububiyah yaitu menegaskan Allah Ta'ala dalam penciptaan, kekuasaan, dan pengaturan dari Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hal ini wajib diimani oleh setiap muslim. Maka ketika seseorang meyakini bahwa selain Allah ada yang memiliki kemampuan untuk melakukan seperti di atas, berarti orang tersebut telah menzolimi Allah dan menyekutukannya dengan selainnya. Ciri-ciri atau indikator bertauhid rububiyah yang pertama yaitu terkait dengan ciptaannya, yang terdapat selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat semua ciptaannya, selalu menjaga dan memelihara semua ciptaannya, dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Yang kedua terkait dengan kuasanya, selalu meyakini dengan sepenuh hati segala yang terjadi dalam kehidupannya itu adalah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dapat mengambil hikmah atas segala musibah yang terjadi pada dirinya, bahwa itu ialah hasil kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada akhirnya bisa membuat manusia menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Meyakini bahwa segala sesuatu yang dianggap mustahil oleh manusia bisa menjadi karena kuasa Allah. Yang ketiga terkait dengan pengaturannya,
Yang pertama, selalu patuh dan taat terhadap perintah Allah. Yang kedua, meyakini bahwa peraturan Allah adalah pedoman hidup yang terbaik yang harus manusia patuhi seperti Al-Quran. Yang ketiga, yakin bahwa segala apapun yang terjadi di masa lampau, sekarang, dan masa depan itu telah ada dalam pengaturannya, bahkan telah tertulis di Lauhil Mahfudz. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.